Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda potensial dan kreatif, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edukasi Microcontroller. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat modul solid state relay. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat modul relay satu channel secara elektromekanis, dan ini adalah secara elektronis. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti video berikut ini. Jadi, adapun bahan-bahan yang teman-teman mesti siapkan dalam pembuatan modul solid state relay ini, itu yang pertama, teman-teman harus siapkan breadboard, kemudian komponen ini adalah ERF540, dua buah resistor, satu dioda. Kemudian teman-teman harus siapkan kapasitor 104. Jadi tanpa menggunakan kapasitor ini bisa juga, tapi alangkah baiknya menggunakan kapasitor 104. Satu buah LED, terminal blok kita menggunakan dua, satu buat inputan 12 volt dan satunya untuk switching beban yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian pin header untuk signaling input dari microcontroller. Jadi ini dia bahan-bahan yang teman-teman harus siapkan dalam pembuatan solid state relay. Nah, sebelum kita merangkai beberapa komponen yang ada di bawah ini, ada baiknya saya akan menggambarkan wiring dalam pembuatan solid state relay ini untuk memudahkan kita dalam merangkai komponen yang ada di sini. Baik teman-teman, saya siapkan sebuah kertas dan kita akan menggambar wiringnya. Jadi teman-teman perhatikan, ini saya beri judul membuat modul state relay. Jadi seperti ini. Jadi kita gambarkan wiringnya. Pertama, ini adalah signal input. Ini saya pasangkan kapasitor. LED. Ini. Kemudian di sini saya tambahkan dioda 1. Terminal blok TB, kita singkat aja TB. Kemudian di sini ada terminal blok juga. Adalah 12 volt. Input 12 volt. Input 12 volt. Kita kasih tanda. Ini adalah gate. Ini adalah source. Kemudian ini adalah drain. Drain 1 kilo C104.
dan ini adalah signal input dari UC. Jadi teman-teman perhatikan, saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah signalnya. Jadi ketika ada output atau signal input masuk ke sini dari microcontroller, maka akan memicu gate. Nah, di sini saya pasangkan kapasitor, karena ketika pada saat ada inputan masuk, sini akan terjadi kejutan atau ripple. Jadi dengan adanya kapasitor dia akan memfilter dan meredam signal input yang masuk. Jadi seperti itu. Kemudian sini adalah tahanan menuju dioda sebagai penanda. Maksud saya LED di sini penanda. Jadi ketika sini terpicu, maka antara drain dan source akan terhubung sehingga di terminal blok ini akan terkoneksi pada beban yang akan kita kontrol. Jadi seperti itu. Jadi 12 volt akan ketemu ground, jadi akan mengkoneksikan beban yang ada di sini. Ya, misalnya kita menggunakan solenoid misalnya. Solenoid. Jadi ketika di sini terpicu, di sini akan tersambung, akan menghubungkan plus dan minus. Jadi seperti itu prinsip dasar solid state relay yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan menyusun komponen pada breadboard. Jadi ya terserah teman-teman bagaimana cara menyusunnya. Jelasnya di sini ya perlu sedikit seni, keindahan dalam merangkai. Jadi kita coba membuat di sini seperti ini. Nah, kita buat outputnya di sini. Jadi di sini nanti input 12 volt, kemudian di sini adalah beban. Kemudian kita pasang di sini IRF-nya. Seperti ini. Jadi bebas, teman-teman bisa bebas menyusunnya. Kemudian di sini saya akan pasang kapasitor sebagai dia nantinya berfungsi sebagai filter atau peredam. Selanjutnya ini adalah resistor. Nah, kelihatan teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah paralel. Dari sini saya paralel langsung ke sini. Kemudian kita pasang indikatornya. Pasang indikator H. Seperti ini. Kemudian pasangkan diodanya. Kemudian di sini saya akan pasang dioda seperti ini. Nah, oke, selesai. Jangan lupa nanti pasangkan pin header, mungkin kita bisa letakkan di sini. Jadi terserah teman-teman. Teman-teman mau pasang di mana terserah. Jelasnya kita akan buat seperti ini. Oke, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjutkan dalam penyolderan. Oh ya teman-teman, sebelum kita mensolder, jadi ini dia sudah saya rapikan. Dan mohon maaf sebelumnya sedikit ada kesalahan di awal video. Saya menyebutkan ini sebagai breadboard. Maksud saya PCB lubang. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Sedikit ada kesalahan penyebutan. Dan yang kedua, untuk IRF 540 ini, jadi kaki pertama adalah
gate, kemudian kedua adalah apa? Drain, dan ketiganya adalah shortnya. Jadi ini dia. IRF 540. Jadi teman-teman harus ingat, kaki pertama gate, kaki kedua adalah drain, dan kaki ketiga adalah short. Baik, kita akan menjoldernya. Ya, untuk penjolderan awal kita akan mulai di titik ini. Ya, teman-teman. Kita mulai dari titik ini. Ya. Ini adalah resistor yang menuju LED. Kemudian itu selesai di posisi ini. Sekarang groundnya, kita akan hubungkan ground. Ya, kita hubungkan ini. Ya, sudah terhubung. Dan ini adalah ground LED-nya. Yang penting terhubung dulu, teman-teman. Nanti kita rapikan lagi. Ya. Ya, sudah terhubung. Jadi seperti ini. Jadi nanti teman-teman buat serapi lah daripada ini. Oke. Kemudian kita akan memolder untuk bagian yang di sini. Ya, yang di sini. Dan ini dia. Ini dia. Adalah terminal block output untuk loadnya nantinya. Oke, kita usahakan yang penting terkoneksi dulu. Ya, selesai untuk posisi ini. Kemudian ya, kita akan selesaikan di posisi ini. Ya.
selesai. Selanjutnya kita akan koneksikan untuk posisi ini ya teman-teman. Oke, kita akan mendeletnya seperti ini. Sini sudah saya siapkan kawat untuk menyambungnya ya. Oke, kemudian kita arahkan ke sini. Di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Ya. Ya, selesai. Jadi sudah tersambung untuk posisi ini. Jadi nanti groundnya kita sambungkan ke sini. Nanti di akhir kita akan sambungkan. Saya akan rapikan dulu. Selanjutnya adalah jalur grounding. Ini ke sini. Jadi ini dia. Yang ini teman-teman. Kita akan sambungkan dengan seutas kawat. Ya, seperti ini lebih enak. Posisinya. Ini dia groundingnya. Dan posisikan ke sini. Ya, selesai. Ya, selesai untuk pertemuan groundingnya. Dan terakhir adalah pemasangan pin headernya. Jadi kita pasangkan di sini seperti ini. Ya. Ya. Teman-teman rapikan lagi. Ya, sudah terpasang. Nanti plusnya kita akan solder di sini. Ya. Selesai untuk modul solid state relay. Jadi tinggal kita rapikan teman-teman. Jalannya sudah terkoneksi. Oke, saya akan rapikan dulu. Kita rapikan menggunakan potong.
Ya, sudah jadi. Ya, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pada modul solid state relay yang kita buat hari ini. Baik, kita akan mencoba menggunakan solenoid door lock. Kita akan coba sambungkan. Apakah modul yang kita buat ini berfungsi dengan baik? Ya. Ya, di posisi sini. Ya, teman-teman. Kemudian saya akan menyambungkan untuk tegangan 12 volt. Jadi ini adalah flashnya. Ya, selesai. Selanjutnya saya akan memicu menggunakan tegangan 5 volt. Nah, gate pada IRF 540 ini dia bisa sampai tegangan GS-nya itu gate to source itu sekitar 10 volt, dan di sini saya akan menggunakan 5 volt. Kita akan coba. Ya, berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman perhatikan ya, ketika saya picu gate-nya akan berfungsi dengan baik. Jadi ini. Nah, jadi teman-teman bisa buat seperti ini untuk mengontrol maksud saya solenoid door lock. Namun Anda perhatikan ketika memasukkan input dari sini, karena solenoid door lock itu kalau tidak salah ya, saya melihat dari datasheetnya 12 volt itu sekitar 0,650 mA, berarti 0,6 ampere. Lewat dari itu maka solenoidnya akan panas ketika dialiri arus di atas 650 mA. Jadi seperti ini teman-teman cara membuat solid state relay. Saya kira cukup ya teman-teman tutorial kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman ingin melihat pembuatan modul relay secara elektromekanis, boleh lihat di channel sebelumnya. Dan ini alhamdulillah kita sudah membuat modul relay menggunakan elektronis ya, maksud saya solid state relay elektronis. Jadi sekira cukup. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe demi pengembangan channel ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.